Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Semanuk-Manuk Pematang Siantar dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kita akan beribadah bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat bagi kita pada hari ini yaitu Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih dan imbauan mengenai persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan persembahan kebaktian keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dan juga yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan bulanan. Persembahan warga jemaat dapat disampaikan ke gereja melalui rekening bank gereja kita, nomor rekening 220 02 04 036 8262 Bank Sumut, atas nama Majelis Jemaat GKI Sumut, atau dapat menghubungi Bendahara Gereja Bapak Penetua Dingot Gultom dengan HP 01376 194 952. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020. Yang pertama, Ibu Reta Siahan ulang tahun yang ke-36, Sarah Novita Borusitumeng ulang tahun yang ke-21, Ibu Suryati Manik ulang tahun yang ke-73, Robi Arta Purba ulang tahun yang ke-24, Delon Given Tampu Bolon ulang tahun yang ke-16, Ibu Petronella Lawal ulang tahun yang ke-62, Keila Presilia Boru Hutagalung ulang tahun yang ke-11. Yang ketiga, rencana ibadah minggu di gedung gereja. Direncanakan bahwasanya kita akan kembali beribadah di gedung gereja pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Perlu kami ingatkan juga bahwasanya salah satu syarat protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan anak sekolah minggu jangan dulu ikut beribadah di gedung gereja. Kita akan mengadakan ibadah minggu dalam 2 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama dimulai pukul 9 sampai dengan 10 WIB pagi. Gelombang kedua dimulai pukul 11 sampai dengan 12 siang. Kiranya kita semua dapat turut serta mendoakan rencana ini sehingga kita dapat kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja, dan jangan lupa membawa dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita beribadah, marilah kita bersama-sama saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal hidup kita. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun dalam
biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Kita amini nas pembimbing tadi yang baru disampaikan. Marilah kita berkembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 18 sampai ayat 22. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Kita menyambut berita anugerah pengampunan dosa, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Belas kasihan, walau tak layak hatiku, hatiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang yakin bahwa segala dosa dan pelanggaran kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita di hari-hari mendatang semakin sesuai dengan firman Tuhan, berdasarkan petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Yudas ayat 17 sampai ayat 20. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah
dalam Roh Kudus. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 106 ayat 1. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena kasih setia Tuhanlah kami masih dapat beribadah bersama untuk hari ini, walaupun secara online. Firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita, agar kita diubahkan oleh Tuhan, agar kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus yang sebenarnya. Oleh karena itu berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga pembacaan firman yang akan saya baca untuk saat ini. Kiranya Tuhan mendengar seru doa yang kami niatkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Matius 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini perenungan firman Tuhan
akan kita renungkan dalam sebuah tema Yesus Kristus, pembentuk dan pemelihara iman gereja. Di sini diceritakan tentang percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya perihal dirinya. Peristiwa ini terjadi di tepi pantai Kaisarea Filipi, wilayah perbatasan paling utara tanah Kanaan. Di sana, di sudut yang terpencil itu, tidak banyak orang yang berbondong mengikutinya dibandingkan dengan di tempat lain. Dan ini memberikan waktu luang baginya untuk bercakap-cakap secara pribadi dengan murid-muridnya. Ia menanyakan pendapat orang-orang lain mengenai dirinya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ia menyebut dirinya anak manusia yang dapat diartikan sebagai suatu gelar umum baginya, sama seperti bagi orang lain. Ia disebut anak Allah karena demikian adanya. Walaupun begitu, ia pun menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia, sebab ia benar-benar dan sungguh-sungguh manusia yang lahir dari seorang perempuan. Dalam hal hormat menghormati, biasanya ada aturan untuk membedakan orang berdasarkan gelar tertinggi mereka. Namun, Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Meskipun ia adalah anak Allah, tetapi lebih dikenal dengan gaya dan gelar sebagai anak manusia. Kristus menyebut dirinya sendiri demikian untuk menunjukkan bahwa memang ia rendah hati adanya. Juga anak manusia adalah sebuah gelar khusus baginya sebagai sang pengantara. Ia bertanya kepada murid-murid, apa yang dikatakan orang banyak tentang dirinya? Siapakah aku ini menurut kata orang? Ia tidak bertanya siapakah aku ini menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka telah berprasangka buruk terhadapnya dan berkata bahwa ia adalah seorang penipu dan bersekutu dengan iblis. Sebaliknya, Yesus bertanya, siapakah aku menurut kata orang? Kristus menunjuk kepada orang kebanyakan yang dipandang rendah oleh orang-orang Farisi. Kristus menanyakan hal ini bukan karena ia tidak tahu jawabannya. Ia mengetahui apa yang dipikirkan manusia, apalagi yang mereka ucapkan. Ia juga bukan seorang yang gila hormat, yang ingin mendengar pujian orang tentang dirinya sendiri. Tetapi ia ingin membuat murid-muridnya memikirkan dengan penuh perhatian, apakah mereka berhasil dalam mengajarkan kepada orang lain tentang dia? Apakah mereka berhasil menunjukkan kepada orang lain mengenai siapakah dia? Kristus belum memberitahukan kepada orang lain secara terus terang siapa dirinya. Ia membiarkan orang menyimpulkan sendiri dari pekerjaan-pekerjaannya. Dan sekarang ia ingin mengetahui apa kesimpulan yang ditarik orang-orang tentang dirinya. Murid-muridnya memberikan jawaban atas pertanyaan ini di ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Dan kalau kita memperhatikan pasal 12 ayat 23, ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak Daud. Dalam Yohanes 6 ayat 14, bahwa dia adalah nabi besar. Akan tetapi tidak ada pendapat lain yang diberikan murid-murid selain daripada pendapat-pendapat tersebut yang mereka kumpulkan dari orang-orang, dan semuanya jauh menyimpang dari kebenaran. Ada pendapat yang berbeda-beda. Sebagian berkata begitu, yang lain berkata begini, tetapi kebenaran hanya ada satu. Dan kalau semua orang berbeda dari kebenaran yang satu itu, maka pasti mereka akan saling
berbeda. Pendapat-pendapat itu sebenarnya adalah pendapat yang memberi rasa hormat kepada Yesus, yang memberikan penghargaan mereka kepadanya sesuai dengan penilaian terbaik yang dapat mereka berikan. Ini bukanlah pendapat musuh-musuhnya, orang-orang Farisi misalnya, tetapi pendapat yang keluar dari akal sehat dan kebijaksanaan orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kasih dan rasa kagum. Orang bisa saja memiliki pikiran-pikiran yang baik tentang Kristus, namun belum tentu benar. Mungkin saja mereka memberikan pendapat yang tinggi tentang Dia, namun masih belum cukup tinggi. Ia kemudian menanyakan apa pendapat murid-murid tentang dirinya. Di ayat 15 dikatakan, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kamu telah mengatakan kepadaku apa kata orang lain tentang aku. Namun sekarang, dapatkah kamu mengatakan yang lebih baik daripada itu? Karena kedekatan mereka dengan Kristus, para murid telah mendapat pengajaran yang lebih baik dan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pengetahuan dibanding dengan orang lain. Dari sini kita belajar bahwa mereka yang menikmati pengetahuan dan anugerah lebih banyak daripada orang lain seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih luas dan berbeda tentang perkara-perkara Allah daripada orang lain. Mereka yang lebih mengenal Kristus seharusnya memiliki pendapat yang lebih jelas tentang Dia. Mereka seharusnya memiliki pendapat yang lebih benar tentang Dia dan dapat memberikan penilaian yang lebih baik tentang Dia dibanding orang lain. Murid-murid juga telah dilatih untuk mengajar orang lain. Mereka pernah diutus, oleh karenanya sangat diharapkan mereka dapat memahami sendiri kebenaran itu. Kamu yang bertugas memberitakan Injil kerajaan itu, apa pendapatmu tentang Dia yang mengutus kamu? Para pelayan Tuhan harus diuji terlebih dahulu sebelum mereka diutus, khususnya tentang apa pendapat mereka mengenai Kristus dan siapa sebenarnya Kristus menurut mereka. Karena bagaimana mungkin mereka dapat diakui sebagai hamba Kristus jika mereka sendiri tidak tahu siapa Dia atau memiliki pendapat yang keliru tentang Dia? Inilah pertanyaan yang harus sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri juga. Siapakah Tuhan Yesus itu menurut pendapat kita? Apakah Ia sungguh berharga bagi kita? Keadaan iman kita akan menjadi baik atau buruk tergantung pada apakah pikiran kita benar atau salah mengenai Yesus Kristus. Di sini Petrus tampil memberikan jawaban mewakili murid-murid yang lain. Dan tentu saja teman-temannya yang lain menyetujui dan mendukung jawaban tersebut. Perangai Petrus seringkali membuat ia selalu tampil di depan untuk berbicara di semua kesempatan. Kadang-kadang ia mampu berbicara dengan baik dan ada kalanya ia membuat kekeliruan. Di setiap kumpulan manusia selalu ada orang-orang yang bersemangat, berani, dan suka bicara lebih dahulu. Dan Petrus tergolong orang seperti itu. Jawaban Petrus di sini singkat saja, tetapi bermakna benar dan mencapai sasarannya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, kata Petrus. Ini adalah pengakuan percaya orang Kristen yang ditujukan kepada Kristus. Jawaban ini merupakan sebuah pengakuan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang hidup,
dan bahwa Yesus Kristus diutus olehnya untuk memperkenalkan kehidupan kekal. Inilah kesimpulan dari seluruh masalah ini. Yesus menyebut dirinya sendiri anak manusia, tetapi murid-muridnya mengakui dia sebagai anak Allah yang hidup. Orang banyak berpendapat bahwa ia adalah penjelmaan dari seseorang yang telah lama mati. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yeremia. Tetapi para murid mengetahui dan mempercayai bahwa ia adalah anak Allah yang hidup, yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, dan telah menunjukkan anaknya supaya memiliki hidup itu di dalam dirinya sendiri, dan untuk kemudian menjadi hidup untuk dunia ini. Jika ia adalah anak Allah yang hidup, pasti ia memiliki sifat yang sama dengan Allah. Meskipun sifat ilahinya kini tertutup oleh tabir kedagingan yang sekarang sedang dikenakannya, namun orang-orang yang dapat melihat menembus tubuh jasmaninya itu akan melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dapatkah kita dengan penuh keyakinan iman kita memeluk pengakuan ini? Kalau memang dapat, marilah kita dengan sepenuh hati dan dengan penyembahan yang sungguh-sungguh datang kepada Kristus dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus, Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Kemudian Kristus menunjukkan rasa senangnya terhadap pengakuan Petrus ini yang sangat jelas dan langsung, tanpa kata-kata keraguan atau persyaratan. Kristus sangat berkenan dengan murid-murid yang penuh pengetahuan dan anugerah. Yesus menunjukkan kepada Petrus dari mana pengetahuan tentang kebenaran itu didapatnya. Tidak semua orang memiliki pengetahuan ini, kecuali dia memiliki iman. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Kristus mengingatkan tentang kelahiran dan asal usul Simon sebagai keturunan orang kebanyakan, dan ia adalah anak Yunus, supaya Simon Petrus bisa melihat bahwa ia tidak dilahirkan untuk kemuliaan ini, tetapi dijadikan demikian oleh perkenanan ilahi. Hanya karena anugerah yang cuma-cuma, Petrus dijadikan berbeda. Tuhan Yesus berkata, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Kamu mendapatkan hal itu bukan karena akal budimu, Simon. Bukan karena kepandaianmu, hai Simon Petrus. Juga bukan karena pengajaran atau keterangan dari orang lain. Jelas bahwa hal ini bukan berasal dari diri sendiri atau pendidikan, tetapi dari Bapa di sorga. Agama Kristen adalah agama yang diwahyukan, agama yang berasal dari sorga. Ini adalah agama yang datang dari atas, diwahyukan oleh Allah, bukan berasal dari ajaran para ahli filsafat. Iman yang menyelamatkan merupakan pemberian dari Allah. Dan dimanapun hal itu terjadi, semuanya dikerjakan oleh Dia sebagai Bapa dari Tuhan Yesus Kristus untuk kepentingannya dan karena pengantaranya. Pengungkapan mengenai Kristus kepada kita
dan di dalam diri kita merupakan bukti atau tanda luar biasa mengenai kehendak baik Allah bagi kita. Berbahagialah mereka yang diberkati Allah secara istimewa seperti ini. Kristus menanggapi pernyataan Petrus dengan memperlakukan Petrus sebagaimana layaknya seorang rasul atau pelayan Kristus. Di ayat 18 sampai ayat 19. Petrus telah mengakui Kristus. Karena itulah janji yang dimaksudkan untuk jemaat ditujukan pula kepada Petrus. Tidak ada ruginya untuk menjadi yang terdepan dalam mengakui Kristus. Sebab siapa yang menghormati Dia akan dihormati olehnya. Saat Kristus diagungkan dengan pengakuan ini oleh Simon Petrus yang memperlihatkan penghormatan dan kesetiaan, ia mengesahkan dan mengumumkan piagam kerajaannya, sebuah piagam ilahi, dan dengan ini pula dibentuklah lembaga pemerintahan jemaat. Perjanjian ini diberikan kepada Petrus bahwa Kristus akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang ini. Jemaat ini terdiri atas sejumlah anak manusia yang dipanggil keluar dari dunia ini, dipisahkan dari dunia dan dipersembahkan kepada Kristus. Pendiri dan pembentuk jemaat adalah Kristus sendiri. Dikatakan di dalam teks kita ini, aku akan mendirikan jemaatku. Melalui karya rohnya di dalam pemberitaan firman-Nya, ia menambahkan jiwa-jiwa ke dalam jemaatnya. Dan dengan begitu, ia membangun bait itu dengan batu-batu hidup. Dapat kita bandingkan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dasar yang di atasnya bangunan tersebut didirikan adalah batu karang. Dan tidak bisa tidak, yang dimaksud dengan dasar itu adalah Kristus sendiri. Karena tidak ada lagi dasar lain yang bisa diletakkan orang. Jemaatnya dibangun di atas batu karang. Sebuah dasar yang kokoh, kuat dan tahan lama. Tidak akan lekang oleh waktu. Juga tidak akan runtuh karena beratnya bangunan. Kristus tidak akan membangun jemaatnya di atas pasir, karena ia tahu angin ribut dan badai akan datang menerpa jemaat yang didirikannya itu. Jemaat itu dibangun di atas batu karang ini. Engkau adalah Petrus, yang berarti batu atau batu karang. Kristus memberinya nama itu ketika pertama kali ia memanggilnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 42. Dan sekarang ia menegaskannya, Petrus, seperti arti namamu, engkau adalah seorang murid yang kuat, penting, kokoh, dan berpendirian. Serta seorang yang menjadi andalan orang lain. Petrus adalah namamu, kekuatan dan keteguhan ada padamu. Kamu tidak akan terguncang oleh gelombang pendapat orang banyak yang meragukan keberadaanku. Engkau telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima sekarang ini. Demikianlah, dengan menyebut nama yang sungguh bermakna ini, Kristus memakai perumpamaan membangun di atas batu karang. Kristus berjanji untuk memelihara dan melindungi jemaatnya ketika jemaat itu dibangun. Alam maut tidak akan menguasainya, tidak akan sanggup melawan kebenaran ini, dan tidak akan dapat melawan jemaat yang dibangun di atasnya. Ini menyiratkan bahwa gereja memiliki musuh yang berperang melawannya,
dan berusaha meruntuhkannya sampai hancur lebur. Inilah yang menjadi tujuan iblis di antara anak-anak manusia. Alam maut merupakan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan iblis, tanduk dan kepala naga yang dengannya dia berperang melawan anak domba. Semua ini berasal dari alam maut, disusun dan dirancang di sana. Peperangan melawan gereja dilakukan dengan menentang kebenaran Injil, merusak ketetapan Injil, menganiaya pelayan-pelayan dan orang-orang Kristen yang baik, menarik atau mengendalikan, membujuk dengan tipu daya, atau memaksakan dengan kejam pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kemurnian hidup beragama. Inilah rancangan alam maut untuk melenyapkan nama kekristenan, untuk menyesatkan seluruh dunia, untuk meratakan gereja dengan tanah. Tetapi musuh-musuh gereja tidak akan berhasil melaksanakan maksud dan rencana mereka. Selama dunia masih ada, Kristus akan tetap memiliki jemaat di dalamnya. Di dalam jemaatnya, kebenaran dan ketetapannya akan selalu diakui dan dipelihara, meskipun banyak perlawanan dari kuasa kegelapan. Mereka tidak akan menguasainya. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa semua jemaat akan aman-aman saja, bahwa tidak ada penguasa gereja atau jemaat yang tidak akan berbuat salah, tidak akan pernah murtad atau dihancurkan. Yang benar adalah bahwa di mana saja agama Kristen itu berada, warisan jemaat itu tidak akan pernah dapat dihentikan sama sekali, dihempaskan, namun tidak binasa. Kejahatan memang menyedihkan, penganiayaan sungguh menyusahkan, namun tidak satu pun yang dapat membinasakan. Jemaat akan dikalahkan di dalam beberapa kesempatan tertentu, namun di dalam peperangan yang menentukan, jemaat akan muncul lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang percaya secara istimewa dan luar biasa akan terpelihara dalam kekuatan Allah karena iman mereka dalam menantikan keselamatan. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa di surga, karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus bagi kami. Dan Engkau telah memanggil kami dari dunia ini, dari kegelapan, dan membentuk gereja, orang-orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, tentu saja Engkau telah mendirikan gereja di atas batu karang yang teguh, sehingga saat badai menerpa, saat ancaman datang menghantam, gereja dapat tetap berdiri. Syukur karena Engkau telah mendirikan gereja bukan di atas pasir. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap senantiasa terus terhubung, terus menyatu dengan Engkau yang adalah kepala gereja. Karena sungguhnya apabila gereja terlepas dari kepala gereja, maka gereja itu akan binasa. Tetapi apabila kami terus terhubung dan terus memegang erat-erat Kristus yang adalah kepala gereja, sekalipun kami dihantam, coba dihancurkan, coba dibinasakan oleh dunia, oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami akan tetap teguh berdiri. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini kepadamu Bapa. Amin. Kita menyambut firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hamba Tuhan dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 159 ayat 1 dan 3.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus bagi kami, sehingga kami semua dapat lagi menjalani kehidupan pada hari ini. Sesungguhnya kami menyadari bahwa hari-hari yang lalu yang dapat kami lewati itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang masih mengizinkan kami menjalani kehidupan di dunia ini dan terus menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan tambahkan lagi usia mereka 1 tahun dalam minggu ini. Kiranya mereka terus di dalam hati mereka menaikkan syukur kepadamu dan memohon kepadamu juga dalam permohonan kami hari ini, supaya Engkau memberikan kepada mereka panjang umur, kesehatan, dan apapun yang mereka kerjakan di hari-hari mendatang, kiranya terus disertai oleh Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara, dan juga para simpatisan yang walaupun kami tidak dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja, melainkan hanya ibadah secara online, tetapi Engkau menggerakkan hati mereka sehingga mereka dapat terus menyokong pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan mereka, baik itu melalui nomor rekening gereja maupun dengan secara langsung memberikan kepada bendahara gereja. Tuhan, ada beberapa para simpatisan yang tidak kami ketahui namanya, tetapi juga memberikan persembahan ke rekening gereja kami. Bapa, oleh karena itu kiranya Engkau terus memberkati kami semua, baik itu jemaat-Mu dan juga para simpatisan yang sudah mau memberikan dukungan bagi pelayanan ini. Berkati pekerjaan mereka, pelihara kesehatan mereka, terlebih-lebih iman kami semua kiranya semakin teguh di dalam Tuhan, terutama di dalam menghadapi pandemi yang masih melanda dunia ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau jauhkan kami semua supaya kami tidak terpapar virus corona, dan kiranya kami semua sehat dan hidup melewati pandemi ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk para dokter, juga para perawat dan juga tenaga medis lainnya yang harus merawat atau melayani para pasien yang datang ke tempat praktek, ke puskesmas, ke rumah sakit,
terlebih khusus mereka yang harus merawat pasien yang sudah positif COVID-19. Kiranya Engkau berikan kepada mereka semangat, kesehatan, dan janganlah sampai mereka dan keluarga mereka tertular virus corona. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang masih kami gumuli. Kami sampaikanlah itu kepadamu ya Bapa, supaya Engkau kiranya mendengarkan permohonan kami. Baik itu Ibu Wina yang sakit, kiranya Engkau memulihkannya sehingga ia dapat sehat kembali dan dapat lagi melakukan aktivitas dengan baik. Terlebih-lebih ya Tuhan, memuji, menyembah Engkau dan terus dibentuk supaya kasih-Nya kepadamu dari hari ke hari semakin bertambah. Juga Pak Bambang yang masih sakit, kiranya Engkau memulihkan tubuhnya sehingga ia dapat sehat kembali, supaya bisa dapat melakukan aktivitasnya dengan baik sehari-hari, dan terlebih dapat lagi memuji dan memuliakan-Mu di dalam keseharian yang akan dia jalani di hari-hari mendatang. Juga bagi Bapak Ibu Saudara, baik itu jemaat-Mu dan para simpatisan yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan kami semua supaya kami juga sehat ya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu di dalam pergumulan demi pergumulan, keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan karuniakan keturunan. Mereka yang ingin supaya memiliki pekerjaan yang baik atau mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan. Dan juga bagi mereka yang ingin menemukan jodohnya, pertemukanlah dengan jodoh yang daripadamu. Dan apapun pergumulan kami yang lainnya, Engkau yang lebih tahu, sampailah itu kepadamu ya Tuhan, supaya kami semua dapat boleh lagi bertambah sukacita kami, karena Engkau menolong kami di dalam pergumulan-pergumulan itu. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, menyampaikan kepadamu tentang rencana kami untuk kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan, pada bulan September rencana itu akan kami laksanakan, tapi rencana ini kami sampaikanlah kepadamu. Ibadah minggu akan kami adakan 2 gelombang. Gelombang pertama akan kami laksanakan pada pukul 9 hingga pukul 10. Gelombang kedua juga akan dilaksanakan kemudian pada pukul 11 hingga pukul 12. Hanya 1 jam saja ya Tuhan. Tapi biarlah di waktu yang 1 jam ini kami dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terlepas kerinduan kami, karena kami begitu rindu untuk datang lagi beribadah di rumah-Mu, di gedung gereja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan juga bangsa kami dan juga bahkan dunia ini. Kiranya melalui pandemi ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Banyak orang yang semakin bertobat, supaya Tuhan turut campur tangan untuk membebaskan dunia dari pandemi virus corona, baik juga dari ekonomi yang semakin merosot di banyak negara. Ini doa syafaat kami Bapa, kami panjatkan ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan akan kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 3. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akhiri ibadah kita ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 dan 2. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.